Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Pintu Misteri. Kali ini Pintu Misteri akan mengungkap misteri lagi. Mitos, bukan mitis ya. Kali ini kita mengungkap misteri lagi yang ada di daerah Kerinci ya, atau Gunung Kerinci. Disimak dan bebek, jangan di skip, tontonlah sampai habis dan sampai selesai biar nggak salah pahaman, biar nggak keliru ya teman-teman. Oh, yang bergabung jangan lupa ya di subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya udah pakai ini agar misterinya biar terkuak di daerah Gunung Kerinci. Katanya Gunung Kerinci lagi meletus sekarang ini tanggal 11 April, tanggal 11 Januari 2023. Gimana? Bener apa enggaknya? Langsung disimak dengan baik, jangan di skip ya. Tontonlah sampai habis biar nggak keliru atau salah paham. Katanya sih Gunung Kerinci daerah Jawa Barat ya, kalau nggak salah Kerinci daerah Jawa Barat lagi meletus. Kemungkinan kita langsung ke pembahasannya teman-teman, pakai ini kartu saya. Jadi kita bisa langsung menguaknya. Apakah benar Kerinci lagi meletus sekarang, lagi mengeluarkan lava pijar? Di gambaran saya daerah Jawa Barat atau Kerinci ya, Gunung Kerinci sekarang ini bener lagi meletus. Di gambaran saya ada tower ya, tower ibaratnya saya mendapatkan gambaran. Kalau di gambaran saya, di ilham saya, Gunung Kerinci bener lagi meletus tanggal 11 Januari 2023, harinya Rabu. Sekarang sekitaran jam-jam 10 siang maupun pagi itu Gunung Kerinci udah mengeluarkan api percikan api yang lava dan lava. Saya mendapatkan gambaran lagi di daerah Kerinci, Gunung Kerinci itu sekitaran Jawa Barat ya. Gunung Kerinci di wilayah Jawa Barat, saya mendapatkan gambaran karena aku mendapat gambaran ya. Aku mendapat orang panik ya, ada orang panik dan berlarian, dan panik karena melihat Gunung Kerinci mengeluarkan api, percikan api, dan mengeluarkan lava dan asap tebel ya. Asap tebel itu seperti abu vulkanik. Saya mendapat gambaran orang berlarian, lari-lari menggunakan motor dan mobil. Dan saya mendapatkan gambaran seperti gambaran karena di daerah wilayah Gunung Kerinci di siaga 1 dan siaga 3 itu warga lagi mencari tempat pengungsian ya. Karena pengungsian, saya mendapatkan gambaran seperti badan penanggulangan bencana di situ juga ada, dan warga yang berlarian menuju ke tempat pengungsian itu udah ada. Karena saya mendapatkan waspada karena sekitar Gunung Kerinci itu ada Gunung Galunggung ya, kalau nggak salah tuh Galunggung Tasikmalaya, gunung api juga, dan sekitarnya Galunggung juga ada Gunung Salak. Gunung Salak itu juga gunung api, dan Tangkuban Perahu, Gunung Tangkuban Perahu juga itu gunung api juga. Jawa Barat juga ada gunung api, Jawa Tengah juga ada gunung api, Gunung Sindoro Jawa Tengah itu harus diwaspadai juga ya. Di Jawa Tengah juga ada Banyumas, Gunung Gunung Slamet, Jogja, Gunung Merapi. Harus waspada teman-teman, karena gunung api-api sekarang di tahun 2023 lagi aktif-aktifnya, lagi mengeluarkan dahak batuknya. Karena batuk-batuk gunung api sekarang di tahun ini itu lagi panas-panasnya teman. Beda kalau tahun yang kemarin, karena tahun 2023 gunung api yang daerah Kerinci itu jarang aktif banget, jarang mengeluarkan laha-laha pijar. Apalagi Gunung Galunggung, Gunung Raung, Gunung Galunggung, Gunung Raung itu kalau 2022 itu jarang banget lagi mengeluarkan api. Kalau sekarang lagi siap-siap mengeluarkan semuanya. Yang dikeluarkan semuanya itu persiapan. Dan saya mendapatkan warga panik ya, karena Gunung Kerinci itu jarang banget
meletus di tahun-tahun sekarang, beda yang tahun kemarin. Kemarin agak jarang-jarang juga sih, cuman kemarin ya hanya mengeluarkan apa doang, asap, cuman lava doang. Tapi kalau di tahun 2023 itu tahunnya bukan tahun kedudukan, tapi tahunnya air. Air berbasis dengan tanah. Kalau ibarat orang Jawa, kalau tanah itu kedamaian ya, tapi kalau tanahnya diinjak dengan diinjak dengan hati yang sangat emosi, itu tanah langsung mengimbas kepada semua orang, karena tanah itu sifatnya tenang. Tapi kalau tanah nggak bisa disayang, itu bisa-bisa menghancurkan kita semua. Tanah itu sifatnya tenang, damai, beda dengan macan ya. Macan air kalau 2022 kemarin itu macannya macan air, kalau sekarang kelinci air. Karena sifat kelinci air itu kupingnya atau telinganya itu memancarkan kepada ion-ion yang ada di langit. Karena ion-ion di langit itu mendeteksi semua keberadaan metafisik. Jadi gampang. Jadi Gunung Kerinci itu waspada banget teman-teman. Nah, lo lagi mengejar gambaran lagi. Apakah Gunung Kerinci akan meletus semua? Nah, saya mendapatkan gambar devil lah. Ibarat di gambar devil itu Gunung Kerinci bener-bener panas, dan ada gambaran apa ya, seperti jedor tapi jedor susulan. Iya benar, ada jedor susulan, tapi yang akan datang, bulan akan datang jedor susulan maning. Jedornya lebih dahsyat ketimbang Gunung Semeru. Waduh, jadi karena Gunung Semeru kan kalau jedor itu mengeluarkan api lava pijar ya. Kalau ini mengeluarkan abu vulkanik langsung. Gunung Kerinci itu daerah Jawa Barat, seperti Pasundan, Pajajaran. Itu kalau di gambaran kerajaan Jawa Barat, Gunung Kerinci itu gerbang gaibnya menuju Istana Pajajaran. Istana Pajajaran tuh wilayahnya di daerah Kerinci. Kalau Kerinci itu di gambaran saya itu, kalau gambaran metafisik, Kerinci itu pasukan macan atau pasukan harimau. Karena wilayah Kerinci itu wilayah yang jarang ditemui oleh seorang spirit. Jadi orang spirit gak cuman mendeteksi sejarah, hanya mencari benda-benda bertuah doang. Tapi kalau di gambaran saya, Gunung Kerinci itu benar kunci-kunci dari kerajaan-kerajaan Jawa yang di daerah Jawa Barat. Karena Gunung Kerinci itu adalah semboyannya di daerah Jawa Barat. Jadi kayak kemarin waktu gempa di Cianjur itu kan daerahnya daerah Salak atau Salakan Negara. Itu kerajaannya masih dipegang oleh Raja Arya, siapa itu? Saya agak lupa ya. Rajanya itu masih daerah kawasan Cianjur ya. Tapi kerajaan kecil, bukan kerajaan besar. Kalau Cianjur Gunung Salakanagara itu zamannya masih kerajaan dulu, yang kisahnya prajurit Pajajaran yang hilang dari arah Burarang sampai ke arah Salanegara. Karena Salanegara itu daerahnya Cianjur. Beda dengan kawasan Kerinci, hampir sama dengan kawasan Kerinci. Kerinci itu pasukannya pasukan harimau semua. Jadi pasukan harimau semuanya adanya di Kerinci. Kalau gunung yang ada di Galunggung itu kerajaan Tasik.
yang dipegang oleh pangeran-pangeran Tasik. Jadi kalau kerajaan Tasik dan kerajaan Galunggung dan kerajaan Kerinci itu masih kawasan dari Pajajaran. Jadi sebagai orang Pajajaran yang sesungguhnya harus mengetahui mana Kerinci, mana gunung-gunung yang ada di Sunda. Karena Gunung Sunda itu bukan gunung sembarangan. Karena Sunda sejati adalah Pajajaran. Arti Pajajaran itu sejajar dan sejati, yang masih dengan hubungan dengan Gua Jati Jajar. Karena Gua Jati Jajar itu adalah Pajajaran, sejajar dan sejati. Karena seorang dari kawasan Kerinci, kita harus waspada ya teman-teman, karena Kerinci itu bukan sembarangan gunung. Karena gunung-gunung Jawa itu masih menyimbolkan darah-darah Nusantara. Nah, darah-darah Nusantara tahun sekarang itu akan kembali bangkit semua dari keturunan-keturunannya, dari masa lalunya, masa lampaunya, itu kan kembali dari yang arah Kerinci, arah Cianjur, arah Garut, arah Sumedang, dan arah Jawa Tengah. Itu semuanya dari keturunan-keturunan masa lampau itu kan kembali lagi dari jiwa-jiwanya. Karena kita harus waspada ya, karena sekarang itu bukan tahun-tahun sembarangan. Karena tahun sekarang adalah tahun kebangkitannya Majapahit dan kebangkitannya para Nusantara dan para Pajajaran. Karena Pajajaran sekarang itulah kembali kejayaan dan titiknya Pajajaran yang anyar. Karena Pajajaran yang anyar akan kembalinya kemunculan jedor-jedornya gunung-gunung yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya, Jawa Barat dan sampai Jawa Tengah. Karena kemunculan Satrio Piningit atau Pandito Sang Pamong Tanah Jawa itu udah kembali. Jadi Pamong Tanah Jawa itu kembali langsung ke arah Jawa-Jawanya, ke arah adiluhungnya. Jadi sekarang itu bukan untuk main-main. Jadi yang dulu belum menitis dari terahnya, sekarang tahun 2023 akan menitis ke terahnya dari arah Jawa Barat, Kerinci, Cianjur, Gunung Salak, Gunung Salak atau Salanegara itu kan kembali semua dari wajah pancarannya itu kan cerah semua. Jadi kita harus waspada ya, kalau Gunung Kerinci itu jedor, kita menghormati dan menghargai, karena Kerinci itu adalah simbol dari kerajaan Pajajaran. Karena Pajajaran sekarang lagi bangkit-bangkitnya menuju kejayaannya untuk menitis semua terah-terahnya yang ada di Pajajaran. Karena Gunung Kerinci adalah gunung yang disegani oleh kerajaan Pajajaran. Karena aku mendapatkan gambaran kemarin dari bulan Suro, itu aku mendapatkan gambaran Kerinci adalah gunung titik kuncinya dari anak-anak gunung Nusantara yang ada di Jawa Barat. Adalah Gunung Kerinci adalah gunung api yang paling tua. Karena gunung api paling tua adalah Gunung Kerinci sungguhnya. Karena Kerinci ada kawasan pasukan Pajajaran zamannya Eyang Wastu Kencana. Karena Eyang Wastu Kencana di zaman dulu di Kerinci itu tempat tapa beratanya. Jadi semenjak Eyang Wastu Kencana menjadi Prabu di Pajajaran itu bertapa di Gunung Kerinci. Habis itu bertapa di Gunung Kerinci akan menyerahkan kepada anaknya, yaitu Raden Pamanah Rasa. Raden Pamanah Rasa adalah Raden Mundingwangi. Sebutan nama Mundingwangi itu hanyalah sebutan nama Prabu aja. Kalau yang sesungguhnya raja atau yang dipangkatnya adalah Prabu Siliwangi. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semuanya bergandeng tangan agar semuanya dan Pancasilanya biar gak pecah. Mari kita bersatu untuk kerakyatan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.